Apa kabar jemaat BCC? Dan apa kabar semua anak-anak rohaniku yang tergabung dalam keluarga besar SNS? Saya berdoa message ini akan tiba ke dalam kehidupanmu dengan kondisi engkau sedang terus dilingkupi oleh realita hadirat Tuhan dan seluruh keberadaanmu, keberadaan keluargamu dan orang-orang yang engkau kasihi tetap ada dalam lindungan yang maha tinggi. Haleluya. Amin. Beberapa waktu yang lampau, kalau kita mencoba mengingat kembali sekitar tahun 2012 yang lampau, di salah satu session yang diadakan oleh Dr. Jonathan David, Bapak rohani saya, pemimpin apostolik kita semua, beliau memberikan sebuah pernyataan yang dia terima dari Tuhan. Pada waktu itu, kembali pada bulan November tahun 2012, Bapak Jonathan David menerima sebuah time frame tentang God's agenda, rentang waktu dari agenda kerja Tuhan. Beliau menyatakan bahwa pada tahun 2012 sampai kira-kira 2017, pada waktu itu kondisi bangsa-bangsa dia nubuatkan akan mengalami masa kejayaan yang luar biasa. Kondisi ekonomi akan sedemikian bagus, akan ada banyak bangsa dan ada banyak orang-orang yang menikmati kekayaan secara finansial. Dan beliau menggambarkan di dalam time frame Tuhan, masa-masa itu tahun 2012 sampai kira-kira 2017, selama 7 tahun yang ada, sebagai masa lembu tambun. Karena pada waktu itulah akan ada kelimpahan yang luar biasa yang dinikmati oleh hampir bisa dikatakan semua orang. Tapi pada saat yang bersamaan beliau juga menyatakan masuk pada tahun 2020 dan selanjutnya, maka kondisi time frame bangsa-bangsa akan mengalami perubahan. Beliau menyebut dengan istilah dari tahun 2020 itu akan terjadi masa lembu kurus yang berlangsung kira-kira selama 3-4 tahun, yang nanti kemudian akan diiringi dengan lembu berdarah, lalu kemudian lembu sekarat, dan yang terakhir masuk pada lembu yang mati. Itu semua beliau terima dari sejak tahun 2012 yang lampau. Siapa yang menyangka pada tahun 2019 akhir, khususnya pada bulan Desember, terjadi sesuatu di kota Wuhan, di Cina sana. Terjadi sebuah epidemi yang menyebabkan banyak orang mengalami kondisi yang sangat buruk, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Dan epidemi ini menyebar dengan sangat cepat ke kota-kota yang ada di Tiongkok sana. Dan masuk pada awal tahun 2020 mulai menyebar ke bangsa-bangsa. Bahkan terakhir berita yang saya dapat ada 189 bangsa atau 189 negara yang sudah terdampak oleh penyebaran virus COVID-19 ini. Sehingga mulai disebutkan dengan sebutan pandemik, bukan hanya sekedar epidemi, tapi karena sudah menyebar ke berbagai bangsa, maka menjadi wabah global atau pandemik. Dan sebagai akibatnya tentu saja ada ekses ekonomi yang dialami oleh bangsa-bangsa. Diperkirakan nanti pada akhir tahun 2020 atau paling sedikit awal dari tahun 2021, maka bangsa-bangsa akan mulai merasakan efek terjadinya krisis secara global, krisis ekonomi secara global. Dan otomatis krisis ekonomi ini tidak akan berhenti pada satu aspek saja, yaitu aspek perekonomian. Otomatis akan memberi dampak kepada berbagai aspek yang lain, sehingga ujung-ujungnya krisis ini akan menjadi multidimensi krisis yang terjadi bukan hanya pada 1-2 kelompok orang atau 1-2 bangsa, tapi terjadi secara global. Mendapatkan pernyataan roh seperti yang tadi saya ceritakan, Dr. Jonathan David bersyafaat dan berdoa di hadapan Tuhan karena dia menyadari betul kalau kondisi bangsa-bangsa terus mengalami kemerosotan, otomatis gereja Tuhan juga akan mengalami efek sampingnya. Sama seperti ketika Elia menubuatkan bahwa di seluruh Israel tidak akan ada hujan ataupun embun sampai Tuhan memerintahkan dirinya untuk mendeklarasikan berakhirnya masa kekeringan yang ada. Otomatis sebagai akibatnya Elia juga ikut mengalami kekeringan.
Tapi ada suara Tuhan yang datang dalam hidup Elia yang membuat Elia mengalami hidupnya dibedakan oleh Tuhan. Nah, Dr. Jonathan David juga mengambil waktu pada masa-masa itu untuk berdoa, untuk bersyafaat. Dan dalam doa syafaatnya dia mendapatkan ada satu janji dari Tuhan. Tuhan menyatakan selama 2 dekade, selama 20 tahun akan ada masa langit yang terbuka yang Tuhan akan sediakan dan Tuhan sudah berikan bagi setiap umat pilihannya, bagi gerejanya. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin bisa membagikan kepada setiap saudara prinsip tentang langit yang terbuka tersebut. Karena saya menyadari betul apa yang terjadi pada hari-hari ini ketika wabah penyebaran COVID-19 semakin hari sepertinya memukul banyak bangsa dan otomatis akan menggoncangkan perekonomian bangsa-bangsa. Otomatis dengan sendirinya gereja Tuhan juga akan mengalami imbasnya. Dari situlah menangkap apa yang menjadi pesan dari Dr. Jonathan David. Saya ingin membacakan bagi saudara sebuah pesan firman yang saya yakini ini juga berasal dari Tuhan untuk menambahkan, untuk memperjelas apa yang Dr. Jonathan David pernah terima dari Tuhan pada tahun 2012 yang lampau. Izinkan saya membacakan pesan firman tersebut dari kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya." Saya percaya di masa-masa seperti yang Dr. Jonathan David pernah terima dari Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan langit yang terbuka bagi setiap kita umat pilihannya. Maka apa yang kita doakan, apa yang kita perkatakan, bahkan apa yang kita pikirkan akan menjadi teramat sangat penting. Alkitab menegaskan Tuhan memperhatikan dan mendengarkannya. Orang-orang yang takut akan Tuhan ketika berbicara satu sama lain, ketika berdialog satu sama lain akan menjadi pusat perhatian Tuhan. Kenapa? Karena bagi orang yang takut akan Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya bukanlah perkataan ketakutan ataupun kata-kata yang hambar, kata-kata yang menceritakan ketawaran hati, tapi kata-kata iman, kata-kata pengharapan, kata-kata yang penuh kasih. Itu sebabnya saya yakin Alkitab menegaskan Tuhan akan menuliskan apa yang engkau perkatakan. Bahkan saya percaya apa yang kita pikirkan pun akan menjadi perhatian dari Tuhan sendiri. Lebih lanjut Alkitab menegaskan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saya yakin pesan nubuatan ini akan tergenapi semakin bertambah nyata pada hari-hari yang ke depan. Kita mendapati pada hari-hari ini ketika semua orang dipaksa oleh pemerintah, oleh keadaan untuk melakukan social distancing, untuk melakukan physical distancing, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang ada. Saya yakin melakukan social distancing atau physical distancing bukan berarti membuat kita mengalami disconnected one each other. Walaupun kita mungkin harus menjaga jarak secara physically satu sama lain untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tapi bukan berarti hati kita satu sama lain harus jadi ikut terputus. Itu sebabnya saya mendorong untuk semua saudara bisa terus memastikan satu sama lain kita membangun komunikasi. Biarlah sebagai sesama orang percaya, sebagai sesama orang yang mencintai Tuhan, kita terus bisa bercakap-cakap hati ke hati, saling menguatkan, memperkatakan perkataan iman, memperkatakan perkataan yang penuh pengharapan, dan kita akan memastikan mata rantai ketakutan yang selama ini terus menyebar di antara masyarakat luas akan bisa kita putuskan di dalam nama Yesus. Lewat perkataan iman,
lewat perkataan yang penuh pengharapan yang kita broadcast, mungkin lewat voice note di WhatsApp masing-masing, atau mungkin lewat rekaman-rekaman yang kita buat secara pribadi, atau mungkin dengan saudara men-share atau mensosialisasikan message ini kepada lebih banyak lagi orang, atau membuat status-status di Facebook misalkan. Tapi yang pasti, saya mau sebagai sesama orang yang takut akan Tuhan, perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan iman, perkataan yang penuh pengharapan untuk memutus mata rantai virus ketakutan yang sedang menguasai bangsa-bangsa, sedang memastikan mata rantai ketakutan yang ada di Indonesia ini kita bisa hancurkan bersama-sama. Karena Alkitab jelas mengatakan, kita akan lihat sekali lagi, ada perbedaan yang menyolok antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Antara orang yang bersungguh hati mengejar realita Tuhan, hidup dari firman, dengan orang yang asal-asalan dalam menjalani perjalanan hidupnya. Itu sebabnya saya mengajak kepada setiap saudara yang melihat rekaman ini, pastikan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, engkau terus menggosokkan firman yang engkau terima dari Tuhan. Ketika engkau mungkin menerima daily devotion, engkau mendapati suara Tuhan datang dalam hidupmu, pakai firman yang engkau terima, gosokkan dalam hidupmu, sampai hatimu selalu berkobar-kobar. Karena saya yakin, ketika hatimu terus berkobar-kobar karena pekerjaan firman dan rohnya, maka engkau pun akan selalu mendapati ada realita hadirat Tuhan yang terus melingkupi, menguasai pikiran dan hatimu. Dan realita hadirat Tuhan itulah yang akan menjadi jaminan bahwa engkau pasti aman. Engkau pasti diluputkan oleh Tuhan dari wabah penyakit, dari tulah yang sedang bergerak di bangsa-bangsa pada hari-hari ini. Haleluya. Lalu apa sebetulnya yang dimaksud dengan hidup di bawah langit yang terbuka? Karena itu adalah inti pembicaraan yang kita akan terus gali dan kita bahas lewat message kali ini. Yang saya maksudkan sebagai hidup di bawah langit yang terbuka, artinya Tuhan memberikan kepada kita sebuah posisi rohani, sehingga meskipun kita harus melewati tahun-tahun yang sulit, tahun-tahun yang membahayakan, tapi karena keberadaan hidupmu yang terus engkau bangun di dalam firman, sehingga ada posisi rohani yang berbeda yang Tuhan sediakan dalam hidupmu, dan kau pun akan menikmati perjalanan hidupmu sehari-hari dibedakan oleh Tuhan. Karenanya saya mau tegaskan buat saudara, kalaupun karena satu dan lain hal ada rumors tentang krisis yang akan berkepanjangan, krisis ekonomi yang akan menghantam banyak bangsa, saya harap engkau tidak kemudian menjadi panik, menjadi takut, seperti yang mungkin dialami oleh banyak orang. Lalu kemudian engkau mulai berpikir, apa yang aku harus lakukan? Bagaimana caranya aku menyelamatkan harta? Bagaimana caranya aku menyambung hidup dan sebagainya? Percayalah, sebagai umat pilihan Tuhan, Bapamu yang di sorga, Dia sudah menyediakan kebutuhanmu bahkan sebelum engkau menyadari adanya kebutuhan dalam hidupmu. Alkitab jelas memberikan penegasan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Kalau saudara belajar di sana, Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai, bahkan semua yang dicari oleh bangsa-bangsa. Tuhan berkata, semua aku sediakan bagimu ketika engkau terus belajar berfokus, mengutamakan kerajaan sorga dan kebenarannya. Haleluya. Jadi kalau kita berbicara tentang adanya langit yang terbuka dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saya mau membacakan bagi saudara beberapa prinsip firman, beberapa ayat Alkitab yang menjelaskan kepada kita prinsip tentang langit yang terbuka. Dan saya berdoa prinsip ini akan menolong saudara untuk bisa memahami bagaimana kita bisa hidup di bawah langit yang terbuka, mulai dari sejak hari ini sampai tahun-tahun yang selanjutnya, hingga Tuhan datang untuk yang kedua kali, atau kita dipanggil Tuhan karena tugas kita sudah selesai. Amin. Oke, saya akan membacakan itu dari kitab Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Matius pasal yang ketiga, ayat 15 sampai 17, Alkitab mencatat, Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah.
Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Lalu ada satu catatan Alkitab yang lain yang saya juga ingin bacakan berkaitan tentang langit yang terbuka ini. Terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-47 sampai 51. Alkitab menceritakan Filipus berkata kepada Natanael, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Kekasih Tuhan, dari dua bagian ayat Alkitab tersebut, saya mendapatkan ada beberapa prinsip penting tentang langit yang terbuka ini. Yang pertama, pengalaman open heaven atau pengalaman langit yang terbuka ternyata tidak dialami oleh semua orang. Dari Injil Matius pasal yang ketiga yang tadi kita baca, Alkitab menceritakan bagaimana Yohanes ketika dia berkhotbah di padang gurun, dia berseru-seru supaya orang bertobat karena kerajaan sorga sudah dekat. Alkitab mengatakan ada banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Yohanes untuk dibaptiskan. Dan Yohanes melakukan banyak pembaptisan, tapi tidak ada langit yang terbuka atas orang-orang itu. Berbeda ketika Yesus yang dibaptiskan. Begitu Yesus dibaptiskan dan dia keluar dari air, Alkitab mengatakan Roh Kudus langsung tercurah dalam hidup Yesus. Dan pada saat yang sama terdengar suara dari sorga. Bapa berfirman dan memberi penegasan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Kekasih Tuhan, dari prinsip tersebut saya bisa memberi penegasan. Memang tidak semua orang akan bisa menikmati pengalaman langit terbuka dalam hidup mereka. Bahkan tidak semua orang percaya, bahkan tidak semua pendeta. Posisi rohani yang akan membuat seseorang dibedakan dan diistimewakan, yang saya sebut dengan istilah adanya pengalaman langit yang terbuka, ini hanya dikhususkan untuk, saya pakai tanda kutip, orang-orang tertentu. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang hal tersebut. Tapi ini yang saya mau tegaskan buat saudara. Bagi engkau yang mengalami adanya pengalaman langit yang terbuka dalam hidupmu, pada saat yang bersamaan engkau juga akan mendapati roh akan tercurah dalam dirimu. Engkau bukan lagi akan tetap menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja. Engkau akan mulai dibawa oleh Tuhan menjadi bait dari Allah yang hidup, yang dipenuhi oleh kemuliaan sorga. Karena Roh Kudus adalah juga digambarkan sebagai manifestasi kemuliaan Bapa. Dan sebagaimana Yesus ketika dibaptiskan, langit terbuka atas hidupnya dan Roh Kudus dicurahkan, saya yakin hal yang sama akan terjadi atasmu. Engkau akan mulai mendapati bagaimana hidupmu akan betul-betul dikuasai oleh Rohnya. Pergumulan melawan kedagingan, pergumulan melawan kemanusiawian sudah tidak akan ada lagi dalam hidupmu. Engkau bukan hanya akan dipenuhi oleh roh, tapi engkau akan dikuasai oleh roh. Engkau adalah kemah Allah yang ada di atas muka bumi. Dan lewat hidupmu, ada banyak orang yang berinteraksi dengan dirimu akan mengalami bagaimana mereka seperti berinteraksi dengan Tuhan secara pribadi. Karena Tuhan ada dalam dirimu. Karena Roh Kudusnya bekerja secara nyata dalam dirimu. Engkau akan alami
hidupmu dibawa oleh Tuhan menjadi sama seperti Yesus sendiri ketika dia ada di atas muka bumi ini. Bahkan engkau akan dibawa mengalami kepenuhan Kristus. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Bapa di sorga pun akan memberikan pengesahan. Bapa di sorga akan memberikan firman penegasan bahwa dia berkenan atas hidupmu. Amin. Haleluya. Karenanya saya mau saudara betul-betul merindukan, mengharapkan untuk engkau bisa hidup di bawah langit yang terbuka. Karena yang akan membuat hidupmu berbeda, yang akan membuat hidupmu dibedakan dan diistimewakan adalah ketika ada langit yang terbuka atas hidupmu. Ada kuasa Roh Kudus yang menguasai dan terus berkuasa atas hidupmu. Ketika ada pengesahan, ada penegasan bahwa Bapa di sorga berkenan atas hidupmu. Itulah yang akan membuat engkau berbeda dibandingkan orang-orang yang lain. Tidak semua orang Kristen, tidak semua pendeta akan mengalami hal tersebut. Kenapa? Karena kalau kita belajar di dalam ayat firman tadi, untuk mengalami pengalaman langit terbuka, Yesus harus memastikan dia bersedia terus menyelaraskan dirinya dengan hukum-hukum Tuhan atau seluruh kehendak Bapa. Yohanes ketika mendapati Yesus datang untuk dibaptiskan berkata kepada Yesus, "Akulah yang seharusnya engkau baptiskan. Kenapa engkau datang untuk minta aku baptiskan?" Tapi Yesus berkata, "Biarlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Biarlah kita menggenapkan apa yang menjadi rencana dan rancangan Bapa atas hidup kita." Kekasih Tuhan, untuk saudara bisa memahami apa yang menjadi rencana dan rancangan Bapa, kita perlu memiliki persekutuan yang hidup, persekutuan yang sehat dengan Bapa itu sendiri. Karenanya saya mau, ayo kita sebagai jemaat, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pastikan kita mulai sekali lagi memperbaharui dan membangun ulang persekutuan pribadi kita dengan Bapa di sorga. Disinilah peranan Roh Kudus menjadi teramat sangat penting. Karena kita tidak akan pernah bisa membangun persekutuan dengan Tuhan dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan usaha ataupun upaya kita. Kita harus melibatkan Roh Kudusnya. Kita harus meminta untuk Roh Kudus bekerja sekali lagi dalam hidup kita dan memberikan kepada kita hati yang haus lapar akan Dia. Karena Alkitab jelas menegaskan, Tuhan akan memuaskan orang yang hatinya haus lapar akan kebenaran. Saya berdoa, biarlah sebagaimana Roh Kudus terus bekerja dalam hidupku, memberikan kepadaku roh yang haus lapar akan Tuhan, memberikan kepadaku hati yang mencintai Tuhan secara mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Biarlah pekerjaan roh yang sama, pekerjaan firman yang sama juga terjadi dalam hidupmu. Bahkan pada saat ini, ketika engkau mendengar message ini diperdengarkan ke telingamu, Roh Kudus bekerja dalam dirimu. Hadiratnya tercurah sekali lagi melingkupi batinmu, memastikan segala ganjalan dalam hati, segala kekecewaan, segala sakit hati, segala ganjalan konflik batin dihancurkan di dalam nama Yesus. Hidupmu dimerdekakan, hidupmu kembali dibuat tulus, dibuat bersih, dibuat tahir. Tidak ada lagi pencemaran manusiawi, tidak ada lagi pencemaran duniawi. Sebaliknya, engkau alami hati yang mencintai Tuhan, hati yang haus lapar akan Tuhan, kembali bekerja dengan kuat dalam hidupmu dari sejak detik ini di dalam nama Yesus. Karena ini yang saya tahu, ketika engkau mencari Dia dengan hati yang memang mencintai Dia, dengan hati yang haus lapar akan Dia, Dia akan selalu berkenan untuk engkau jumpai. Kekasih Tuhan, pergunakanlah pesan firman yang Tuhan taruh dalam hidupmu, yang Roh Kudus taruh dalam hidupmu, untuk menjadi bahan percakapan, bahan perbincangan. Karena yang namanya berfellowship, bersekutu, itu ngobrol, sama seperti orang sedang bercakap-cakap hati ke hati, ngobrol dari hati ke hati dengan orang lain. Nah, saya mau kita belajar mengubah, membuang, membongkar semua teori yang kita miliki tentang doa. Ayo kita mulai dengan sebuah pemahaman bahwa doa itu sama dengan bercakap-cakap dengan Tuhan.
Saya juga mengharapkan dan saya meminta kepada Bapa untuk sekali lagi Dia mencurahkan realita hadiratnya untuk menguasai pikiranmu sehingga ada sense of spirituality. Engkau kembali bisa merasakan realita hadirat Tuhan. Ada sebuah kesadaran yang kuat terbangun dalam pikiran dan hatimu bahwa betul Tuhan sedang mendengarkan engkau berkata-kata. Tuhan sedang mendengarkan engkau bercakap-cakap dengan dirinya. Ketika engkau mengambil posisi doa, sikap hatimu engkau arahkan kepada Dia dan engkau mulai berkata-kata. Memperbincangkan firman yang pernah Tuhan berikan atau yang Roh Kudus berikan dalam hidupmu. Saya percaya pada saat itu respon dari Bapa akan mulai datang dalam hidupmu. Hatimu akan kembali berkobar-kobar. Rohmu akan menyala-nyala. Dan itu tanda. Itulah ciri-ciri bahwa kuasa firman, kuasa Roh Kudus sedang mulai bekerja dalam hidupmu. Dan saya yakin justru dalam momen-momen seperti itulah ketika kita menyendiri secara pribadi, mempercakapkan firman, berdoa, menyembah, dan membangun kedekatan emosional, saya pakai istilah itu. Membangun kedekatan hati antara hidup kita dengan keberadaan Tuhan. Maka Bapa di sorga akan mulai menyatakan apa yang menjadi isi hatinya. Apa yang Dia ingin untuk engkau lakukan. Apa yang Dia mau untuk engkau perbuat. Karena ini yang saya tahu. Ketika saudara mulai dengar-dengaran, jalur komunikasimu dengan Tuhan kembali terbuka. Engkau bisa membangun fellowship, persekutuan yang sehat, yang hidup dengan Tuhan. Bukan hanya engkau yang berkata-kata, tapi Tuhan juga mulai berkata-kata dalam hidupmu. Tuhan bisa pakai macam-macam cara untuk mulai berbicara kepada kita. Dia bisa berbicara lewat suara hati nurani. Dia bisa berbicara lewat ayat Alkitab yang diingatkan kembali. Dia bisa berbicara lewat ada satu kata atau satu kalimat yang terus terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Dia juga bisa mempergunakan ada imajinasi kita. Di imajinasi kita seperti muncul ada satu peristiwa yang terus terngiang, terus muncul. Dan lewat hal itulah Tuhan mau berbicara kepada saudara. Ada banyak macam cara. Next time mungkin saya akan membagikan kepada saudara ada 10 cara yang Tuhan biasa pakai untuk berbicara, berkomunikasi kepada kita sebagai umat pilihannya, sebagai umatnya yang profetis. Ya, nanti kita akan membuat rekaman seperti ini lagi dan kita akan belajar bagaimana kita bisa lebih tajam, lebih sensitif, lebih pasti dalam mendengar suara Tuhan. Tapi ketika engkau mulai belajar membangun persekutuanmu dengan Tuhan, ini yang saya tahu. Roh Kudus akan mengubah kecenderungan hatimu untuk semakin tertuju kepada kebenaran. Sehingga sebagai akibatnya otomatis engkau akan mendapati dengan kecenderungan hati yang tertuju kepada kebenaran, maka roh kebenaran juga akan menuntun hidupmu. Otomatis engkau akan mulai berjalan mengikuti tuntunan rohnya. Dan sepanjang yang saya belajar di dalam Alkitab, setiap kali engkau melangkah dalam ketaatan, engkau belajar dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Maka Tuhan akan mengangkat engkau tinggi, melampaui bangsa-bangsa yang lain. Ya. Kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama memberi penegasan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan mengangkat engkau tinggi, melampaui bangsa-bangsa yang lain. Bahkan di sepanjang pasal 28 itu, sebanyak satu perikop penuh, Tuhan memberikan banyak janji untuk engkau yang hidup dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, peristiwa perjamuan kawin di Kana, saya mendapati ketika pemilik rumah kehabisan anggur dan Ibu Yesus mengetahui hal tersebut, dia pun datang kepada Yesus dan berkata, pemilik rumah atau yang mengadakan perjamuan pesta sedang kehabisan anggur. Walaupun pada waktu itu Yesus berkata, waktuku belum tiba, tapi Maria tetap berkata kepada pelayan-pelayan yang bekerja di pesta tersebut. Maria berkata, kalau Yesus memberi perintah apapun, taatilah. Dan kita sama-sama membaca dalam Yohanes pasal yang kedua, ketika Yesus kemudian mengikuti arahan Roh Kudus, mengikuti tuntunan Bapa untuk memberi perintah, memberi arahan kepada
semua pegawai-pegawai yang bekerja di perjamuan pesta tersebut untuk mengisi semua bejana-bejana yang ada dengan air yang diambil dari sumur. Lalu kemudian setelah semuanya penuh, Yesus berkata kepada pelayan tersebut, "Cedoklah air tersebut dan bawa kepada pemimpin pesta." Alkitab mengatakan pelayan-pelayan tersebut mentaati perintah yang Yesus berikan. Mereka taat disuruh mengisi bejana-bejana dengan air sumur. Mereka juga taat untuk mencedok air dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Alkitab mengatakan pemimpin pesta berkata, "Wow, orang biasanya menyediakan anggur yang baik di awal. Dan setelah orang mulai mabuk, disediakanlah anggur yang kualitasnya kurang baik. Tapi sekarang, di tengah-tengah pesta, sementara semua orang sudah mulai mabuk, engkau tetap menyediakan anggur yang terbaik." Otomatis, pernyataan dari pemimpin pesta memberikan pujian dan menyelamatkan harga diri dari pemilik pesta yang ada. Tapi dari prinsip firman tersebut, saya bisa memberi penegasan buat saudara. Ketika engkau terus belajar dengar-dengaran dengan suara Tuhan, pastikan roh yang terus taat, roh yang terus belajar menundukkan diri dalam ketaatan selalu ada dalam hidupmu. Dan saya berdoa biarlah terjadi impartasi roh ketaatan pada saat ini. Karena saya percaya ketika engkau terus belajar melangkah dalam ketaatan, maka mujizat demi mujizat akan terus terjadi dalam dirimu. Engkau akan lihat, engkau akan alami bagaimana campur tangan Tuhan akan selalu berlaku. Kedaulatan Tuhan akan selalu berlaku dalam hidupmu. Bangsa-bangsa boleh mengalami kegoncangan. Dan banyak orang sudah memprediksi akan terjadi bencana, akan terjadi lebih banyak lagi wabah, akan terjadi lebih banyak lagi bencana, entah itu bencana alam atau apapun juga, bahkan krisis secara perekonomian boleh menggoncangkan bangsa-bangsa. Tapi saya percaya buat engkau yang terus belajar membangun persekutuan pribadimu dengan Tuhan, ada dimensi komunikasi yang intensif, yang kuat, yang hidup, yang sehat antara engkau dengan Bapa. Sehingga setiap arahan yang dari Bapa dengan mudah engkau bisa terima. Dan ada roh ketaatan yang terus bekerja dalam hidupmu, memampukan engkau untuk selalu mengikuti setiap arahan yang Tuhan berikan. Saya yakin hidupmu akan dibawa Tuhan untuk selalu diikuti oleh mujizat. Engkau dibawa oleh Dia hidup dalam dunianya Tuhan. Dunia boleh bergoncang, tapi kerajaannya tidak pernah bergoncang. Dunia ini boleh mengalami krisis, tapi kerajaan sorga tidak pernah ada krisis. Dan lewat keberadaanmu, Tuhan akan memposisikan engkau menjadi tanda dan alamat. Haleluya. Dan saya yakin ketika engkau terus belajar taat, engkau akan selalu mendapati setiap langkah ketaatanmu akan menghantarkan engkau untuk bisa melakukan hal-hal yang secara manusiawi dianggap mustahil dan tidak mungkin. Perhatikan kisah tentang Petrus yang berjalan di atas air. Ketika badai, gelombang mengombang-ambingkan perahu, dan kemudian Yesus berjalan di atas air. Semua murid-murid berseru, "Hantu!" Semua ketakutan. Tapi Yesus berkata, "Jangan takut, ini aku." Nah, Petrus berkata, "Kalau memang betul engkau itu ya Tuhan, suruhlah aku berjalan mendekati, menghampiri engkau." Dan Yesus berkata, "Marilah, mari kemari." Petrus menyadari firman, perkataan yang keluar dari mulut Tuhan akan membawa berbagai mujizat dan segala hal yang dianggap mustahil menjadi mungkin. Saya bisa deklarasikan, saya bisa memberikan nubuatan di dalam nama Yesus. Ketika engkau terus belajar dengar-dengaran dengan suara Tuhan dan engkau belajar melangkah dalam ketaatan, maka akan ada banyak hal-hal yang mustahil secara manusiawi akan mulai terjadi berlaku dalam hidupmu. Akan ada banyak mujizat yang menyertai perjalanan hidupmu. Dan saya berdoa, biarlah telinga rohanimu terbuka dengan lebar. Hati yang taat itu terus bertumbuh dalam kehidupanmu. Mata yang melihat akan semakin bertambah hari, bertambah jelas terjadi, berlaku, bekerja dalam dirimu. Ingat kata-kata kunci yang saya terima dari Roh Kudus ini. Mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan hati yang taat. Itu adalah kata kunci untuk kita berjalan hidup di bawah langit yang terbuka. Ada 2 dekade
yang Dr. Jonathan David terima dari Tuhan sebagai janji akan terus Tuhan berlakukan dalam hidup setiap orang percaya. Dan saya yakin 2 dekade itu bisa engkau mulai dari sejak hari ini. Ketika engkau terus belajar memperbaharui persekutuanmu dengan Tuhan. Ketika engkau terus belajar dengar-dengaran mengikuti tuntunan arahan Tuhan. Maka mujizat demi mujizat. Hal-hal yang secara manusiawi mustahil. Yang secara lahiriah tidak mungkin. Semua akan mulai berlaku. Semua akan mulai terjadi. Semua akan mulai engkau alami. Itu semua akan menjadi kesaksian dalam hidupmu. Saya berdoa semua kesaksian yang kau alami bersama Tuhan memposisikan dirimu menjadi tanda dan alamat bagi bangsa ini. Menjadi tanda menunjukkan bahwa Tuhan masih terus bekerja. Dia dalam kedaulatan kuasanya telah memilih hidupmu untuk menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang. Bahwa Tuhan masih terus mendengar, menjawab doa. Tuhan masih terus bekerja, menyertai dan melingkupi kehidupan orang-orang yang percaya. Engkau dibedakan, engkau diistimewakan dibandingkan orang-orang yang lain. Dan ketika semua orang melihat betapa engkau memiliki kehidupan yang berbeda, betapa engkau menikmati kehidupan yang diistimewakan, mereka pasti rindu untuk bisa mengalami apa yang kau alami. Dan ketika mereka datang kepadamu, engkau bisa dengan mudah berkata, ikutilah teladanku. Jadi saya mau kita terus belajar mengikuti tuntunan Roh, membangun persekutuan yang hidup dengan Tuhan, membangun komunikasi secara pribadi dengan Tuhan, dan ikutilah setiap tuntunan, setiap arahan yang Tuhan beri. Jangan biarkan pertimbangan-pertimbangan manusiawi, pikiran-pikiran lahiriah membuat engkau jadi merasa ragu atau mempertanyakan arahan yang Tuhan beri. Lawan itu semua. Pastikan engkau terus belajar menyelaraskan kehidupanmu sehari-hari. Konsep berpikir, dasar keyakinan, sikap hatimu dengan prinsip firman Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memberi arahan, tidak ada lagi sanggahan dalam pikiran kita. Ketika Tuhan memberikan firman, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang meragukan firman itu muncul atau melintas dalam pikiran kita. Kita babat habis, kita singkirkan itu semua. Kita taklukkan segala pikiran di bawah Kristus. Kita hancurkan, kita pakai firman, dan kita hancurkan segala kubu-kubu dan benteng-benteng keangkuhan manusia yang selama ini masih terbangun dalam hidup kita, pola dunia yang masih ada dalam diri kita. Kita hancurkan, karena itu semua adalah kubu-kubu, konsep berpikir ataupun pola duniawi yang menentang pengenalan akan Tuhan. Ya, karena saya percaya ketika kita terus melakukan proses peperangan rohani, memastikan hidup kita selalu taat dan hidup kita terus dengar-dengaran dengan Tuhan, saya yakin engkau akan melihat hidupmu dibuat Tuhan berbeda. Engkau diistimewakan oleh Tuhan secara pribadi. Mungkin ada sebagian dari saudara yang berkata seperti ini, Pak Stephen atau Dad Stephen, tapi saya mendapati ketika saya belajar dengar-dengaran dengan tuntunan Roh, ternyata Roh Kudus justru membawa saya ke pengalaman padang gurun. Saya dibawa untuk masuk ke pengalaman padang gurun. Bagaimana itu? Saya mau memberi penegasan kepada saudara, bahkan ketika engkau mengikuti tuntunan Roh dan Roh Kudus membawa engkau masuk ke pengalaman padang gurun, jangan takut dan jangan pernah berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang salah di sini. Tidak ada yang salah. Tuhan membawa engkau mengalami pengalaman padang gurun karena Dia ingin membawa engkau untuk melihat kemenangan besar di sana. Izinkan saya membacakan satu nubuatan yang ditulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan menegaskan, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Alasan Tuhan membawa engkau mengalami pengalaman padang gurun supaya engkau berinteraksi dengan orang-orang yang buta, dengan orang-orang yang tuli. Karena ayat yang ke-6 juga menegaskan ada orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang bisu. Dan lewat hidupmu, orang-orang yang buta, tuli, lumpuh, bisu itu akan mengalami mujizat yang luar biasa. Alkitab mengatakan mata orang-orang buta akan dicelikkan, telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa,
dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Saya yakin ketika engkau terus membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, ada arahan, ada tuntunan yang Roh Kudus berikan dari dalam dirimu. Ketika engkau berkata, aku mau taat, aku mau percaya, akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan kitab Yehezkiel pasal 47 menubuatkan, kemana saja sungai itu mengalir, aliran air hidup yang ada dalam dirimu akan menghasilkan perubahan, membawa terobosan, menyembuhkan banyak orang, menciptakan banyak mujizat bagi orang-orang lain yang mulai berinteraksi dengan dirimu. Saya bacakan lebih lanjut ayat firman yang ada. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada lagi singa. Binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan meliputi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Alkitab menubuatkan bahkan ketika di padang gurun, Tuhan akan melakukan banyak hal besar lewat hidupmu. Menyembuhkan orang yang sakit, memulihkan orang yang mungkin sedang mengalami kehancuran hidup. Bahkan Alkitab menubuatkan ketika engkau di padang gurun merasa haus, merasa kekeringan, Tuhan akan menciptakan sungai-sungai di padang gurun. Tuhan akan memancarkan mata air di padang belantara. Dan bukan hanya itu, engkau akan selalu mendapati langkah ketaatanmu akan menutup semua pintu pekerjaan iblis yang selama ini berlaku dalam kehidupanmu. Tidak akan ada lagi singa, tidak akan ada binatang buas. Sebaliknya, lewat keberadaanmu akan ada banyak orang yang dibebaskan oleh Tuhan. Luar biasa. Jadi belajarlah untuk terus meminta Roh Kudus bekerja, firman bekerja, memastikan mata hatimu terbuka, telingamu semakin tajam mendengar, dan hati yang taat, roh yang taat semakin nyata dalam dirimu. Karena inilah yang akan membuat banyak mujizat terus terjadi, terus berlaku dalam kehidupanmu sehari-hari. Ada satu bagian firman Tuhan yang lain yang saya akan bacakan, yaitu di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43. Dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18 sampai 21 dituliskan, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Luar biasa. Tuhan menjanjikan bahkan di padang gurun engkau akan dibawa Tuhan menikmati sungai yang memancar, yang mengalir dengan luar biasa. Ada banyak hal-hal besar engkau akan alami bersama dengan Tuhan ketika Roh menuntun engkau ke padang gurun. Jadi jangan pernah merasa, wah yang satu ini aku tidak mau taat. Jangan, milikilah ketaatan mutlak pada setiap arahan dan tuntunan Roh-Nya. Kalau kita membaca Matius pasal yang keempat, bahkan Alkitab menegaskan ketika Roh menuntun Yesus ke padang gurun, di padang gurun itulah iblis dikalahkan. Apapun yang menjadi ujian, apapun yang menjadi pencobaan yang iblis berikan kepada Yesus, Alkitab katakan dengan mudah Yesus taklukkan, Yesus patahkan. Kekasih Tuhan, divine encounter antara engkau dengan kuasa kegelapan ketika Tuhan Roh Kudus membawa engkau ke pengalaman padang gurun akan menghantarkan engkau kepada kemenangan besar yang Tuhan sediakan bagimu.
Iblis akan kau taklukkan. Bahkan Alkitab jelas memberi penegasan. Para malaikat diutus dari sorga untuk melayani Yesus. Saya berdoa hal yang sama akan terjadi atas hidupmu. Bersamaan dengan engkau terus melangkah dalam ketaatan. Bahkan ketika engkau terus berjalan di pengalaman padang gurun. Sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang engkau rasa pengennya menjauh dan menghindar. Karena rasanya kok justru pengalaman padang gurun. Katanya langit yang terbuka, tapi kok berubah jadi padang gurun. Ingat baik-baik. Di sanalah engkau akan dibawa Tuhan untuk menjadi saluran ataupun alat dalam tangan Tuhan yang perkasa. Untuk memerdekakan banyak orang. Untuk membawa kelepasan. Untuk membawa sukacita kepada banyak orang yang sedang ada dalam penderitaan. Dan di pengalaman padang gurun juga, iblis akan ditaklukkan. Engkau akan mengalahkan musuh yang terbesar yang selama ini mengganggu kehidupan banyak orang. Bukan hanya iblis, tapi kuasa dosa, sakit penyakit, kelemahan, kekecewaan, akumulasi emosi negatif, stres, dan semacam itu adalah efek dari kuasa dosa. Dan itu akan kita taklukkan dengan Tuhan membawa kita masuk ke pengalaman padang gurun. Bahkan tiba waktunya maut kita telan dalam kemenangan. Kuasa iblis, kuasa dosa, kuasa maut kita patahkan karena kita melangkah dalam ketaatan. Ada posisi rohani yang berbeda yang Tuhan sediakan bagimu. Ada posisi rohani yang berkemenangan yang Tuhan terus berikan dalam kehidupanmu sehari-hari. Kekasih Tuhan, saya percaya waktunya sudah tiba. Ketika kita terus belajar dengar-dengaran, kita akan alami realitas sorga semakin menguasai dan mencengkeram kehidupan kita dan mulai mengalir menjamah kehidupan banyak orang yang lain. Itu adalah prinsip yang kedua tentang langit yang terbuka. Saya merasa pada saat ini sebelum saya membagikan prinsip yang ketiga, izinkan saya berdoa buat saudara karena saya rasa Roh Kudus akan bergerak dengan dahsyat. Bahkan lewat rekaman ini, engkau dimanapun berada, engkau akan alami Roh akan mengalirkan aliran kehidupan. Roh akan mengimpartasikan roh ketaatan dalam hidupmu. Sehingga engkau akan selalu berkata ya kepada apapun yang Tuhan firmankan. Kepada setiap arahan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Prinsip yang ketiga yang saya bisa bagikan kepada saudara adalah pengalaman open heaven atau pengalaman langit yang terbuka juga akan dinikmati oleh mereka yang terus hidup dalam ketulusan, yang kecenderungan hatinya tertuju kepada kebenaran. Karena itu kekasih Tuhan, biarlah dari waktu ke waktu prinsip firman yang Tuhan hadirkan dalam dirimu terus engkau gosokkan dalam dirimu, membuat kecenderungan hati kita terus tertuju kepada kebenaran. Dan saya yakin di luar sana ada banyak orang-orang yang sebetulnya juga mencintai kebenaran. Dan merekalah orang-orang yang nanti akan Tuhan jangkau lewat hidupmu. Itu sebabnya Tuhan masih mau akan membawa engkau masuk ke pengalaman padang gurun. Karena di sanalah engkau akan meraih piala-pialamu. Di sanalah engkau akan meraih kemenangan demi kemenangan. Perkara-perkara besar yang engkau lakukan buat Tuhan akan menjadi kesaksian yang dahsyat bagi bangsa-bangsa, bagi banyak orang. Dan pada waktu itulah orang-orang yang memang mencintai kebenaran akan merasa frekuensi yang engkau bawa, frekuensi sorga yang engkau bawa akan seperti memanggil mereka untuk datang. Dan sebagaimana Nathanael dibawa bertemu dengan Yesus, dan Yakobus hanya berkata, mari ikutlah. Alkitab memberikan penegasan ketika Nathanael berjumpa dengan Yesus, sesuatu terjadi. Yesus bisa melihat betapa Nathanael adalah orang yang tulus hatinya. Dan sebagai orang yang tulus, Yesus memberikan nubuatan. Kepadamu langit akan terbuka dan kau akan melihat para malaikat turun naik kepada anak manusia. Khusus untuk ayat tersebut, memang ayat itu berbicara tentang keberadaan Yesus. Tapi saya juga mendapati dalam kitab Ibrani, para malaikat adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani orang-orang yang berhak menerima keselamatan. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara, kekasih Tuhan, jangan pernah berpikir tentang dirimu terus. Berhentilah memiliki mentalitas just to survive, hanya supaya bisa bertahan, hanya untuk menyambung hidup. Tidak.
Tuhan membawa engkau punya persekutuan pribadi dengan Dia. Tuhan membawa engkau untuk mulai dengar-dengaran dan melangkah dalam ketaatan, menikmati pengalaman langit yang terbuka. Karena Tuhan memang ingin membedakan dirimu, membuat engkau diistimewakan. Jadi akan ada banyak hal yang menjadi pergumulan bagi banyak orang, tidak perlu lagi menjadi pergumulan bagimu. Bahkan ada banyak hal yang tidak perlu lagi engkau doakan, seperti kebutuhan sehari-hari atau yang semacam itu. Tidak perlu lagi engkau doakan, tidak perlu lagi engkau minta. Karena Alkitab jelas menegaskan, Bapamu di sorga membuat engkau menikmati kehidupan yang berbeda. Jelas, Dia akan memelihara engkau secara limpah. Tapi di luar sana, ada banyak orang yang sedang berseru-seru. Yang sedang berseru-seru meminta pertolongan dari Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang memang mencintai kebenaran. Merekalah orang-orang yang Tuhan kehendaki untuk mulai berinteraksi dengan dirimu. Dan saya percaya, saya nubuatkan, dengan cara yang ilahi dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan akan membawa engkau untuk melangkah, bertemu dan dipertemukan dengan orang-orang yang memang mencintai kebenaran. Dan lewat keberadaanmu, mereka akan datang kepada Tuhan. Mereka akan bertemu dengan Tuhan yang ada real dalam hidupmu. Bawa mereka, tuntun mereka untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuntun mereka untuk mulai berinteraksi dengan firman yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu. Dan saya yakin ketika engkau sebagai orang percaya terus belajar mengkondisikan dirimu berjalan dalam ketaatan, dan pekerjaan firman rohnya terus ada dalam dirimu, maka Tuhan juga akan pakai engkau untuk menjangkau banyak orang lain. Di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan jangkauan kasih, jangkauan pengharapan, kuasa iman. Karena sesungguhnya mereka juga umat pilihan Tuhan. Hanya mereka masih tersesat. Saya berdoa sebagaimana Tuhan menjamah hidupmu, Tuhan juga akan pakai engkau untuk menjamah kehidupan banyak orang yang lain. Hari ini sebagai hamba Tuhan, dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, saya mengedangkan tangan saya dan saya menyambut engkau. Welcome to His presence. Welcome to the kingdom of God. Welcome to Zion. Welcome to live under the open heaven. Selamat datang di kerajaan sorga. Selamat datang di kerajaannya yang tak tergoncangkan. Selamat datang di realita hadirat Tuhan. Selamat datang di Sion. Dan selamat datang di bawah langit yang terbuka. Nikmatilah realita Tuhan dan bagikanlah realita Tuhan itu kepada banyak orang yang lain. I love you. Sampai nanti kita bertemu lagi di dalam rekaman message yang berikutnya. Bless you.